Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kenalin nama aku Siti Mardiah. Di sini aku akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Sebelum itu ada pertanyaan nih. Pernah nggak sih kita berpikir kenapa kurikulum itu disusun seperti yang kita kenal hari ini? Apakah itu hanya sekedar mengikuti kebijakan atau sebenarnya ada landasan ilmiah yang kuat di baliknya? Nah, di video ini kita akan coba membahas gitu ya, landasan pengembangan kurikulum dimulai dari definisinya. Apa sih itu kurikulum? Lalu fungsinya untuk apa nih adanya kurikulum? Lalu prinsip dasar kurikulum itu seperti apa? Dan tentunya kita akan membahas landasan sosiologis, filosofis, psikologis yang menjadi pondasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi untuk teman-teman nonton sampai akhir ya, karena bisa jadi setelah nonton ini pengetahuan kurikulum teman-teman akan lebih luas dan mendalam. Yuk kita mulai. Nah, membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, kita harus tahu dulu apa sih itu kurikulum. Kurikulum secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang bermakna pembalap dan kar yang bermakna ruang untuk berlari. Jadi istilah kurikulum itu digunakan di dunia olahraga, yang mana menggambarkan jalan yang perlu dilalui oleh seorang pembalap dari awal, dari start sampai finish gitu. Terus kurikulum itu juga umum digunakan dalam bahasa Arab yang berarti manhaj, artinya jalan gitu ya. Maka sekarang itu lebih luas dalam konteks pendidikan, kurikulum itu jalur atau jalan yang ditempuh seorang guru dan siswa untuk bisa memperdalam pengetahuan, akhlak, serta nilainya. Nah, untuk definisi kurikulum ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang berbunyi bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran atau cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk apa? Mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dari pengertian tersebut ada dua nih dimensi. Yang pertama itu rencananya dan pengaturan berisi tujuannya, isi bahan pelajarannya. Terus yang kedua yaitu kegiatan pembelajarannya gitu ya. Nah, untuk kurikulum juga itu berfungsi mencapai tujuan pendidikan sekaligus menjadi pedoman menjalankan proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan gitu ya. Nah, terus untuk konsep kurikulum itu memiliki cakupan yang lebih luas. Artinya bukan hanya meliputi perencanaan aja, tetapi pelaksanaannya juga serta evaluasi. Jadi yang pertama planning, perencanaan itu biasanya dalam silabus gitu ya, mengambil tindakan atau keputusan untuk mengembangkan perencanaan untuk nantinya digunakan oleh siswa dan guru. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum biasanya itu menerjemahkan rencana kurikulum ke dalam tindakan operasional. Nah, yang terakhir ada evaluasinya. Nah, itu biasanya merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum, yang mana itu menegaskan jangkauan hasil belajar siswa dan kinerja program yang telah direncanakan. Nah, untuk pengembangan kurikulum itu bukan hanya melibatkan banyak individu. Jadi tidak hanya orang yang dunia pendidikan, tetapi juga politisi itu terlibat, terus pengusaha, orang tua siswa, dan elemen masyarakat yang tertarik dengan pendidikan. Terus untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya merupakan aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengilhami kurikulum, yang mana sesuai dengan pengertian tadi gitu ya, kurikulum secara umum telah dijelaskan bahwa kita juga bisa mengambil kesimpulan kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya tuh hanya terletak pada sumber pelajarannya saja, sebagaimana itu diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi. Itu mengatakan bahwa kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam berarti rumusan tentang tujuan materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Jadi dalam prosesnya itu sebaiknya guru PAI juga berdasarkan gitu ya pada Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar tujuan pendidikan agama Islam itu tercapai secara efektif.
Lanjut, next kita untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Karena prinsip itu harus dijadikan sebagai patokan kita dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaannya. Nah, yang mana agar pengembangan kurikulum itu dapat terlaksana dengan baik, maka kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, untuk prinsip-prinsip penyusunan atau pengembangan kurikulum PAI menurut Hasan Basri itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama, itu ada prinsip pertautan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang mana seluruh rencana pengajaran yang di dalamnya itu terdapat proses pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan, metode, dan evaluasi itu harus berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, kurikulum PAI itu sebenarnya tidak bersifat doktrin, tetapi memperhatikan substansi nilai ajaran Islam yang bersifat universal. Nah, nyambung ya. Yang kedua yaitu prinsip universal, yaitu berarti kandungan kurikulumnya itu sebagai rencana pengajaran tentang semua aspek kebutuhan manusia sebagai anak didik, baik itu aspek rohaninya maupun jasmaninya, sehingga kurikulum itu menyentuh akal dan hati peserta didik. Next, yang ketiga ada prinsip keseimbangan, yaitu rencana pengajarannya itu harus seimbang antara kebutuhan di dunia dan juga kebutuhan di akhirat. Yang keempat, ada prinsip interaksional edukatif. Artinya, kurikulum itu disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik, sehingga terjadinya interaktif antara rencana pengajaran dengan mentalitas dan daya pikir peserta didik. Next, yang kelima, itu ada prinsip fleksibilitas. Artinya, kurikulum itu dikembangkan dengan dinamis dan selalu aktual dengan berhubungan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, karena peserta didik itu diharapkan menjadi generasi lanjut gitu ya, maka diharapkan juga kurikulum yang dilaksanakan itu lebih baik lagi gitu. Terus yang keenam ada prinsip empiristik. Artinya kurikulum itu tidak henti-hentinya dikembangkan dengan didasarkan pengalaman perkembangan dunia pendidikan, lalu kebutuhan siswanya, kebutuhan masyarakatnya, penemuan ilmiahnya, dan sepanjang apapun yang berhubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial budaya dan perkembangan zaman pada umumnya. Nah, dalam perkembangan kurikulum PAI juga, guru itu harus mampu mengaitkan segala kegiatan pembelajaran ke arah nilai-nilai ajaran Islam dan juga mampu memprediksi dinamika masyarakat ke depan. Yang mana pada hakikatnya, landasan pengembangan kurikulum itu kan faktor yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan saat mengembangkan sebuah kurikulum. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu sebuah perencanaan gitu, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk apa? Mengarahkan siswa pada perubahan yang diharapkan dan juga mengevaluasi sejauh mana nih perubahan yang diinginkan terjadi pada pribadi siswa itu sendiri. Dimana fungsi nih landasan pengembangan kurikulum itu sebagai diibaratkan itu ya, pondasi sebuah bangunan. Apabila ada bangunan nih menjulang tinggi berdiri tapi pondasinya ringkih atau rapuh gitu, maka kan itu tidak akan bertahan lama. Nah, oleh karena itu, misal ketika sebuah bangunan hendak dibangun, maka kita juga memiliki pondasi yang kokoh gitu, harus mempunyai pondasi yang kokoh. Maka kurikulum itu juga sama. Ketika kurikulum itu akan lebih baik, maka kita juga perlu pondasinya. Makanya itu yang disebut dengan landasannya. Kita perlu landasan-landasan untuk menjadi pondasi kuat dalam pengembangan kurikulum. Gitu. Jadi dari implementasi landasannya, jadi bukan hanya dibutuhkan untuk implementasi gitu ya. Implementasi landasan itu bukan hanya dibutuhkan oleh para praktisi penyusun kurikulum atau makro, tapi dipahami juga dipahami untuk pertimbangan gitu ya bagi pelaksana kurikulum di lapangan, seperti halnya pengawas dan yang lainnya. Nah, lalu untuk landasan pengembangan kurikulum yang mana itu sebagai pondasi itu ada beberapa.
Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis atau filsafat itu berasal dari dua kata. Bahasa Yunani itu philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka filsafat itu mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom gitu ya. Nah, dalam konteks filsafat sebagai proses, Socrates itu menyatakan bahwa filsafat itu cara berpikir secara komprehensif, mendalam, atau sebagai cara untuk menggali sesuatu itu hingga ke akar-akarnya gitu ya. Jadi filsafat sebagai landasan pengembangan kurikulum itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan kunci seperti kemana nih arah siswa yang sedang dididik itu harus dibawa, terus apa esensi pengetahuan yang perlu dipelajari dan dipahami oleh siswa, terus tentang norma-norma atau nilai sistematik apa nih yang harus diwariskan kepada generasi penerus sebagai anak didik, lalu bagaimana nih proses pendidikan sebaiknya itu berlangsung. Nah gitu ya, jadi jika dianalisis itu terdapat 6 unsur gitu yang terlibat dalam pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikannya, terus yang kedua itu pendidiknya, yang ketiga itu anak didiknya, isi pendidikan, terus alat pendidikan dan juga lingkungan pendidikannya. Yang mana setiap unsur yang terlibat dalam proses pendidikan itu diperlukan pemikiran yang mendalam, logis, sistematis, dan komprehensif secara filosofis. Jadi, pandangan-pandangan filsafat itu memiliki peranan yang sangat penting juga dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kurikulum juga itu pada intinya kan sarana gitu ya untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Jadi kurikulum yang dikembangkan juga itu harus mencerminkan pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu terdapat nih keterkaitan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh nih, ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kurikulum yang diterapkan pada masa itu sangat terkait dengan kepentingan politik Belanda. Begitu juga nih ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, maka kurikulumnya itu disesuaikan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh Jepang. Jadi kurikulum pada masa penjajahan juga itu mencerminkan dominasi dan pengaruh politik sesuai nilai-nilai dari penjajah. Nah, jadi dari landasan filosofis itu dapat diketahui nih bahwa pendidikan itu upaya kita untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan individu dalam suatu lingkungan. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan perlu juga ada isi atau materi yang disampaikan, terus ada interaksi antara pendidik dan peserta didik serta evaluasi hasil pembelajaran gitu ya. Next, yang kedua ada landasan landasan psikologis. Jadi pendidikan itu kan selalu terkait dengan perilaku manusia gitu ya. Jadi dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik itu secara fisik nih maupun sosial. Jadi melalui pendidikan itu diharapkan menjadi perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik itu mental, emosional, moral, intelektual maupun kemampuan sosial gitu ya. Nah, terus jadi untuk perubahan perilaku peserta didik juga itu dipengaruhi kematangan atau faktor dari luar program pendidikan. Jadi bukan hanya dari pendidikan aja, tetapi bisa juga dari luar jangkauan pendidikan, seperti hanya lingkungan luar sekolah, misal lingkungan rumah, terus lingkungan sekitarnya dan lingkungan lain. Dalam landasan psikologi itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang psikologi perkembangan itu sangat penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Psikologi perkembangan itu mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan individu dari masa prakonsepsi hingga kematian gitu ya. Hal ini kan membantu pendidik dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materinya, proses pembelajarannya, dan evaluasinya itu sesuai dengan karakter dan perkembangan peserta didik. Jadi dengan demikian nih, pengembangan kurikulum itu berlandaskan pada psikologi perkembangan itu dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Next, yang terakhir yaitu landasan
landasan sosiologis. Yang mana pengembangan kurikulum itu merupakan asumsi-asumsi yang berasal dari bidang sosiologi sosial gitu ya, yang digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun kurikulum. Mengapa sih penting gitu ya bagi pengembangan kurikulum untuk merujuk pada landasan sosiologis? Kenapa gitu ya? Why? Karena anak-anak itu merupakan bagian dari masyarakat. Mereka menerima pendidikan dari berbagai sumber, baik itu formal, informal, di lingkungan masyarakat, dengan tujuan agar mereka itu mampu beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi karakteristik dan nilai-nilai masyarakat, budaya itu juga harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi karena kita itu bukan makhluk individu ya, kita makhluk sosial gitu. Jadi harus diharapkan juga si peserta didik itu mampu juga bersosialisasi. Makanya kita juga perlu adanya landasan sosiologis untuk mengembangkan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri gitu. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa pendidikan itu memiliki peran krusial dalam membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang diharapkan. Kurikulum itu harus dirancang dengan berlandaskan aspek sosiologi dengan sedemikian rupa untuk memfasilitasi interaksi sosialnya, pengembangan budayanya, dan peningkatan martabat individu. Yang mana pendidikan itu dipandang sebagai proses sosialisasi yang mengarah pada pembentukan manusia yang berbudaya, yang dilakukan melalui pengenalannya, pembinaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya serta kemampuan individu. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu sendiri bukan hanya perencanaan aja, tapi meliputi pelaksanaannya, berikut evaluasinya gitu di akhir. Dan juga kenapa perlu adanya kurikulum? Karena itu sebagai pondasi gitu, sebagai pondasi utama kita gitu dalam hal proses dalam pendidikan gitu ya. Jadi karena tadi udah disampaikan nih bahwa tadi landasannya sosiologis, filosofis, psikologis itu juga menjadi pondasi utamanya dalam kita mengembangkan kurikulum. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau misalnya kita bangunan kokoh maka pondasinya juga harus kokoh, begitu juga kurikulum, maka landasan-landasannya juga harus kokoh gitu supaya efektif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.